Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Giria Jahira, saya dari kelas FM 22C. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai potensi senyawa asam ursalik sebagai anti kanker. Yang pertama adalah latar belakang. Kanker berupa penyakit keganasan akibat adanya pertumbuhan sel-sel abnormal pada jaringan tubuh yang tidak terkoordinasi, di mana sel-sel tersebut dapat berkembang dan menyebar ke bagian tubuh lainnya, bahkan berpotensi menyebabkan kematian. Dalam pengobatan kanker, asam ursolat berinteraksi dengan berbagai target molekuler. Beberapa di antaranya bertanggung jawab atas banyak jalur pensinyalan sel. Telah banyak dilakukan penelitian untuk menemukan obat anti kanker yang bersumber dari tumbuhan. Melalui pemaparan materi ini, penelitian ini mengidentifikasi tanaman, salah satunya rumput mutiara. Asam ursolat. Asam ursolat merupakan triterpenoid pentasiklis yang aktif secara farmakologis yang ditemukan dalam tanaman, obat, buah, dan sayuran. Beberapa penelitian telah menunjukkan bahwa asam ursolat memiliki berbagai fungsi biologis termasuk antiinflamasi, antioksidan, dan anti kanker. Dalam pengobatan anti kanker, asam ursolat berinteraksi dengan berbagai target molekuler. Beberapa di antaranya bertanggung jawab atas banyak jalur pensinyalan sel. Hediotis corymbusa atau rumput mutiara. Hediotis corymbusa umumnya dikenal sebagai bunga berlian dan termasuk dalam Rubiaceae keluarga. Tanaman ini memiliki sejarah penggunaan etnomedis dalam beragam budaya, dengan para penyembuh tradisional mengandalkannya untuk berbagai pengobatan, termasuk kanker dan gangguan terkait estrogen. Potensi dari Hediotis corymbusa sebagai agen terapeutik terkait erat dengan komposisi fitokimia yang rumit. Tanaman ini memiliki beragam senyawa bioaktif termasuk flavonoid, protein, karbohidrat, fenol, terpenoid, tanin, saponin, steroid, kumarin, dan glikosida. Selanjutnya ada metode penelitian. Pada penelitian ini menggunakan metode molekuler docking untuk melihat bagaimana reseptor estrogen dan zat aktif Hediotis corymbusa berinteraksi satu sama lain. Dengan menggabungkan ekstrak dengan tamoxifen pada 10 mg per mili meningkatkan hasil pengobatan. Lalu ada hasil penelitian. Penelitian ini Permana S. et al. 2024 menggunakan metode molekuler docking untuk melihat bagaimana reseptor estrogen dan zat aktif Hediotis corymbusa berinteraksi satu sama lain. Hasilnya menunjukkan bahwa senyawa Hediotis corymbusa, terutama yang rutin, menghambat pengikatan reseptor estrogen dan berfungsi sebagai substrat untuk P-glikoprotein Hediotis corymbusa. Menggabungkan ekstrak dengan tamoxifen pada 10 mg per mili meningkatkan hasil pengobatan. Pengobatan kombinasi ini mengurangi proliferasi sel kanker payudara T47D hingga 72 jam, sehingga karakteristik nanoliposom diperiksa bersama dengan tamoxifen dan diterapkan pada kultur sel kanker payudara. Dalam penelitian ini, sel T47D menunjukkan ekspresi tertinggi dibandingkan dengan perlakuan lain. Setelah pengobatan dengan nanoliposom Hediotis corymbusa, ekspresi menurun secara signifikan, terutama pada kombinasi tamoxifen dan nanoliposom dengan dosis 100 mikrogram per mili, dibandingkan dengan kontrol negatif. Sayangnya, menggabungkan nanoliposom dari Hediotis corymbusa ekstrak dengan dosis tinggi 100 mikrogram per mili tidak menghambat sel T47D secara signifikan. Oleh karena itu, dosis nanoliposom perlu ditingkatkan. Bila dosisnya Hediotis corymbusa ekstrak ditingkatkan dari mikrogram per mili menjadi miligram per mili, terdapat penghambatan pertumbuhan sel T47D yang signifikan pada pengobatan kombinasi tamoxifen dengan Hediotis corymbusa. Pada dosis 10 mg dapat menyebabkan 50% sel kanker tetap hidup dan sisanya diperkirakan akan mati. Karakteristik nanoliposom diperiksa bersama dengan tamoxifen dan diterapkan pada kultur sel kanker payudara. Hasilnya menunjukkan bahwa senyawa Hediotis corymbusa, terutama yang rutin, menghambat pengikatan reseptor estrogen dan berfungsi sebagai substrat untuk glikoprotein Hediotis corymbusa. Selain itu juga, jika dibandingkan dengan sel non-kanker, senyawa Hediotis corymbusa secara selektif menggabungkan ekstrak dengan tamoxifen pada 10 mg
gram per mili meningkatkan hasil pengobatan. Pengobatan kombinasi ini mengurangi proliferasi sel kanker payudara T47D hingga 72 jam. Kesimpulannya, Hediotis corymbusa sangat selektif dalam mengurangi viabilitas sel pada sel kanker payudara T47D dibandingkan dengan sel non-kanker. Menggabungkan Hediotis corymbusa ekstrak pada 10 mg per mili dengan tamoxifen menunjukkan hasil yang lebih baik. Pengobatan kombinasi herbal ini dapat diberikan pada sel dengan durasi maksimal 72 jam karena kandungan flavonoidnya berperan sebagai prooksidan yang mampu menurunkan proliferasi sel kanker payudara T47D. Sekian pemaparan materi yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.